Wanita itu menatap luka-luka di tubuhnya akibat pukulan suaminya. Dengan marah, dia merobek surat nikah mereka, bertekad untuk pergi dari rumah. Hanya karena suaminya telah menyakiti hatinya. Ternyata kemarin, ipar perempuannya yang licik telah menariknya jatuh ke air bersamanya. Dan suaminya tahu betul dia tidak bisa berenang, tapi malah menyelamatkan ipar perempuannya lebih dulu, meninggalkan istrinya yang meronta-ronta di dalam air, sampai dia hampir tenggelam. Dia diselamatkan oleh orang baik hati yang lewat. Tak disangka, baru saja sampai di tepi sungai, adik iparnya menuduhnya mendorong ipar perempuannya ke air, ingin mencelakai bayi di dalam kandungan ipar perempuannya. Hanya terlihat bagian bawah tubuh ipar perempuannya, mengalirkan darah merah segar. Suaminya, tanpa pandang benar atau salah, membentak istrinya, jika satu-satunya anak laki-laki dari kakak laki-lakinya mengalami sesuatu, dia pasti akan menguburnya bersamanya. Setelah mengatakan itu, dia membawa ipar perempuannya ke rumah sakit. Istrinya menatap suaminya dengan sedih hati. Pergi. Tak disangka, suami yang selama 3 tahun ini dicintainya dan mengorbankan segalanya, tidak hanya tidak menyelamatkannya, tetapi juga mencurigainya. Saat ini, dia sangat sedih, menebak-nebak di dalam hatinya, apakah suaminya benar-benar menganggapnya sebagai istri atau tidak. Tepat saat dia sedang bersedih, ibu mertuanya dengan baik hati membelanya di depan suaminya, dan mengeluarkan hadiah yang telah disiapkan suaminya dari luar negeri. Dikeluarkan, ini adalah hadiah ulang tahun pernikahan yang sengaja dia bawa untukmu. Dia sangat menyayangimu. Mendengar kata-kata ibu mertuanya, hatinya sedikit terhibur. Dia berjanji kepada ibu mertuanya bahwa dia akan hidup rukun dengan suaminya. Tak disangka, di detik berikutnya, suaminya menyerbu masuk dengan marah. Tanpa mempedulikan tubuh lemah istrinya, dia memaksanya pergi ke ruang leluhur, hanya karena anak ipar perempuannya keguguran akibat ulahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil cambuk keluarga dan mencambuknya. Setiap cambukan mendarat dengan keras di tubuhnya. Hal ini benar-benar menghancurkan hati wanita itu. Saat ini, dia tidak ragu lagi untuk langsung meminta cerai dari suaminya. Baik. Aku ingin melihat seorang wanita yang hanya tahu mencuci dan memasak meninggalkanku, meninggalkan keluarga Huo. Bagaimana dia akan hidup? Tak disangka, wanita ini adalah seorang aktris terkenal dan juga putri tunggal dari keluarga Jiang yang kaya raya. 3 tahun yang lalu, dia jatuh cinta pada pria ini dan melepaskan segalanya, menyembunyikan identitasnya untuk menikah dengannya, dengan rela hati menjadi ibu rumah tangga dan membiarkan ayahnya di belakang, diam-diam membantu perusahaan suaminya. Sementara itu, adik iparnya berpikir bahwa dia adalah gadis desa yang bodoh, tidak pantas untuk kakak laki-lakinya, sehingga sering menindasnya bersama dengan ipar perempuannya. Dia bersabar dengan semua ini. Namun, saat ini, dia akhirnya menyadari posisinya di hati suaminya. Dia pun pergi meninggalkan rumah ini tanpa menoleh ke belakang. Dan pada saat ini, pria yang telah mengaguminya sejak kecil telah menunggunya di depan pintu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memeluk wanita itu dan pergi. Tanpa diduga, adegan ini secara tidak sengaja dilihat oleh adik ipar dan ipar perempuannya. Mereka mengira dia sudah punya pria lain di luar sana sejak lama. Itulah mengapa dia meminta cerai. Adik iparnya segera memberitahu kakak laki-lakinya tentang hal ini. Tak lama kemudian, suaminya datang menemuinya. Melihat rumah yang begitu mewah, dia pun mengira rumah ini dibeli oleh kekasih gelap istrinya. Dia pun memarahinya, meskipun dia ingin bercerai. Dia tidak seharusnya mencelakai bayi di dalam kandungan ipar perempuannya. Dia pun hendak menyeretnya untuk mengakui kesalahannya. Huo Langhan, lepaskan aku. Jika aku mencelakai orang, biarkan aku disambar petir sampai mati. Mati dengan mengenaskan. Aku, Jiang Yun, berani bersumpah. Bai Ruoyan, beranikah dia bersumpah? Ada apa? Ruoyan sakit perut dan harus dirawat di rumah sakit. Baiklah, aku akan segera kembali. Jiang Yun, ku beritahu padamu, jika sampai terjadi sesuatu pada Ruoyan, jangan harap kau bisa hidup tenang. Wanita itu benar-benar kecewa pada suaminya. Mencintainya adalah keputusan yang salah yang pernah dia buat dalam hidupnya. Pada saat ini, ayahnya yang kaya meneleponnya, memintanya untuk segera pulang, karena mereka sudah tahu masalah putrinya, berencana untuk membawa putrinya kembali, dan juga menyiapkan pesta penyambutan, mengumumkan secara terbuka identitas putri mereka sebagai harta berharga keluarga Jiang. Tetapi dia ingin sebelum dia kembali, menandatangani surat cerai. Namun, ketika dia datang menemui suaminya untuk menandatangani surat cerai, dia dipukuli oleh penggemar ipar perempuannya hingga kepalanya berdarah. Jiang Yun, jangan salahkan aku karena kejam. Jika ingin menyalahkan, salahkan orang tuamu yang tidak berguna. Salahkan dirimu sendiri yang tidak berguna.
Sekarang kau hanyalah tikus jalanan. Berani-beraninya kau datang ke rumah sakit. Kau pasti ingin menemuinya. Kau ingin dia berubah pikiran, kan? Aku tidak tertarik padanya. Kau hanya bisa bicara. Buktinya kau masih mengikutinya seperti anjing. Jiang Fan, sadarilah posisimu. Kau hanyalah seorang pengganti. Aku seorang pengganti. Lalu kau ini apa? Kau adalah kakak ipar Hogan. Meskipun langit runtuh, dia tidak akan menikahimu. Jika tidak, seluruh keluarga Huo akan hancur. Akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Jing. Tutup mulutmu. Bukan giliranmu untuk mengaturku. Kau telah membunuh anakku. Hogan, dia seumur hidupnya tidak akan pernah melepaskanmu. Sekarang kau ingat anak di perutmu? Saat kau dan Huo Qingqing bekerja sama, merencanakan untuk mencelakaiku, mengapa kau tidak berpikir untuk membunuhnya? Siapa suruh ayahnya berumur pendek? Itu hanya akan menjadi beban bagiku. Keguguran itu benar. Sekarang, seluruh keluarga Huo sangat sedih untukku. Terutama Hogan. Sangat menyayangi kakak iparnya ini. Kesepian, tidak punya tempat untuk dituju. Dengan bantuannya, aku yakin aku akan terkenal di industri hiburan. Kau gila, kau benar-benar tidak masuk akal. Kakak ipar melihat pria itu keluar, segera meraih wanita itu, dan sengaja menjatuhkan diri. Suaminya yang buta, menamparkan istrinya. Dengan marah, dia memarahi istrinya karena telah menyebabkan keguguran kakak iparnya. Apa yang harus kulakukan agar dia berhenti? Hogan, apa kau buta? Lihat baik-baik. Dia baik-baik saja. Orang yang terluka sekarang adalah aku. Tuan Huo, aku bisa bersaksi. Luka di kepala Jiang Fan disebabkan oleh dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kau memfitnah Ruoyan kita? Beraninya kau bicara omong kosong? Ini rumah sakit. Semua yang baru saja terjadi terekam oleh kamera pengintai. Apakah kau ingin pergi ke ruang pengawasan untuk melihatnya? Kakak ipar yang licik itu langsung panik. Dia segera berpura-pura sakit perut. Hanya agar kau tidak bisa pergi memeriksa kamera pengintai. Wanita itu harus angkat topi pada akting kakak iparnya. Sangat disayangkan dia tidak bermain film di Hollywood. Dan suaminya yang buta hanya mengkritik istrinya, terus-menerus menindas kakak iparnya, dan berselingkuh di belakangnya. Dia terlalu sedih untuk menjelaskan. Segera dia mengeluarkan surat cerai, menyuruh suaminya untuk segera menandatanganinya. Tanpa diduga, dia menolak, dan merobek surat cerai itu, dan mengatakan bahwa selama 3 tahun terakhir ini istrinya makan dan tinggal di rumahnya. Seumur hidup tidak akan pernah bisa melunasinya. Ingin bercerai, jangan harap. Dia tidak menyangka suaminya akan senakal dan setidak tahu malu ini. Jika ingin dihitung, maka hitunglah dengan jelas. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mulai menghitung. 3 tahun terakhir ini, dia telah mengurus 3 kali makan keluarga itu. Bekerja seperti budak untuk melayani suaminya. Dihitung berdasarkan gaji pengasuh terendah di sini. Suaminya berutang padanya setidaknya 1 miliar. Belum lagi dia adalah seorang pengasuh yang tidak dibayar, dan telah diremehkan oleh seluruh keluarga. Untungnya, dia sekarang telah sadar. Dia meminta suaminya untuk menandatangani surat cerai ini. Mulai sekarang mereka akan berpisah. Tanpa diduga, kakak iparnya bermain api di belakangnya, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Pria itu berpikir bahwa istrinya telah menjadi Nyonya Huo selama 3 tahun. Terbiasa hidup mewah, cepat atau lambat akan kembali. Tanpa diduga, istrinya ingin kembali ke keluarga Jiang, menjadi wanita mudanya. Selamat datang, Nona muda. Cepat beritahu Tuan dan Nyonya. Tapi Tuan sekarang sedang bertemu dengan konsul asing di ruang kerja. Urusan langit dan bumi tidak sepenting putriku. Yunyun, akhirnya kau kembali. Ayah. Ayah sudah tahu. Ayah telah memutuskan Bang Cita dan semua hubungan dengan keluarga Huo. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani menggertakmu. Ini. Bukankah ini pusaka nenek? Ambillah. Nenekmu adalah, dalam sejarah Tiongkok kita, sutradara wanita pertama. Gelang ini mewakili harapan besar nenek padamu. Kau suka gelang ini? Ya. Ini adalah hadiah pertunangan dari kakek untuk nenek. Nanti, nenek akan mewariskannya padamu. Nenek harap kau bisa menemukan karir yang kau sukai dan orang yang kau cintai. Ayah, aku sudah memikirkannya matang-matang. 3 tahun yang lalu, untuk menikahi Hogan. Aku menghentikan sementara pembuatan film, Chang Ye. Sekarang aku memutuskan untuk memulai kembali syuting film tersebut. Seperti nenek. Membawa industri perfilman Tiongkok ke dunia. Yunyun.
Akhirnya kau kembali. Yan Chuan. Fu kecil. Paman tertua adalah orang yang paling menghargai kamu. Yun Yun ingin mempersiapkan Chang Ye. Jadi untuk pesta penawaran, Paman tertua akan menyerahkannya padamu. Tenang saja, Paman. Aku pasti akan melakukannya dengan baik. Apa yang kamu katakan, Bank Dunia Jiangxi? Tiba-tiba berhenti. Bekerja sama dengan Wosi. Bagaimana mungkin? Pihak sana bilang kamu telah menyinggung orang yang seharusnya tidak disinggung. Sampai ditertawakan oleh sutradara Zhang. Tenanglah, Tuan Wu. Bank Dunia Jiangxi juga terkenal di dunia. Namun, sutradara Zhang, katakan saja langsung. Hari ini, aku ingin membahas kerjasama denganmu, Tuan Wu. Maksudmu Chang Ye? Benar. Berita inilah yang langsung mengguncang seluruh dunia hiburan. Disutradarai oleh sutradara internasional terkenal Funi. Film Chang Ye. Jika kita bisa mendapatkannya bersama, maka Huo Corporation, popularitasnya di dunia media, pasti akan meroket. Saat itu, apakah kamu masih takut pada Bank Dunia Jiangxi? Memang pantas disebut sutradara emas. Pesta penawaran film Funi sangat megah. Kudengar aktor Fu juga akan datang hari ini. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengannya. Ingin bertemu aktor Fu. Pesta penawaran ini sangat penting. Jangan membuat masalah. Aku tahu. Kakak ipar. Aku dengar malam ini akan ada bank yang datang. Bukankah itu lucu? Konferensi penawaran awalnya ditujukan untuk keluarga kaya di Jingcheng. Untuk apa datang? Siapa tahu, mungkin untuk meramaikan saja. Kalian berdua ini, jika tidak tahu, jangan bicara sembarangan. Bank Dunia Keluarga Jiang memiliki hubungan dengan pusat ekonomi global. Asetnya sangat banyak sampai kita tidak bisa membayangkannya. Direktur Jiang bahkan menginvestasikan 150 miliar untuk Chang Ye. Sebesar itu. Jika kakak ipar yang menjadi pemeran utama wanitanya, pasti akan langsung terkenal. King, jangan bicara begitu. Jangan merendah, kakak ipar. Kamu cantik seperti ini, pasti bisa menjadi pemeran utama wanita. Akting itu harus berdasarkan kemampuan akting. Daripada melamun, hal-hal yang tidak realistis. Lebih baik tenangkan diri, dan bekerja keras. Ibu benar. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tuan Hu. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk bilang padanya? Untuk datang ke perusahaan mengurus prosedur serah terima? Dia tidak datang? Tidak datang. Tidak mungkin. Set perhiasan ini adalah yang kuberikan padanya. Jika dia tidak datang, bagaimana kamu bisa mengembalikannya padaku? Saat Nyonya pergi, dia mengirimi aku pesan, memintaku untuk mengambil kotak perhiasan ini dari tempat sampah dan mengembalikannya padamu. Apa katamu? Ling Han, ini hadiah yang kamu siapkan untukku. Cantik sekali. Ini bukan untuk Yun Yun. Kakak ipar, coba pakai. Cantik sekali. Dia baik sekali padamu. Ling Han memang pandai menilai orang. Suka saja sudah cukup. Anak itu. Yun, selamat atas komebakmu. Terima kasih. Aku tahu kamu sudah 3 tahun tidak terjun ke dunia perfilman. Jadi, pasti sedikit book nervous. Tentu saja aku harus datang untuk mendukungmu. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Memang pantas disebut sahabatku. Hanya sahabat. Fu Yanshuan. Sudah waktunya untuk mengumumkan kepada dunia. Funi telah kembali. Kakak ipar, kalawan ini sangat cocok untukmu. Dia baik sekali padamu. Ling Han memang pandai menilai orang.
Entah, di mana sutradara Funi? Jika dia bertemu denganmu, pasti dia juga akan bertekuk lutut di hadapanmu, kakak ipar. Lihat, siapa dia? Cantik sekali. Dia adalah aktris, pendatang baru di industri hiburan ya. Lihatlah lehernya, set perhiasan itu. Sepertinya itu produk baru, dari desainer master terkenal, sangat berharga. Giang Fan, kenapa kamu datang ke sini? Tempat yang bahkan kita bisa datangi. Tentu saja aku bisa datang. Kami tidak sepertimu. Hari ini adalah konferensi permintaan investasi Trungga. Kakak iparku adalah seorang aktris. Dia datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan aktor. Kamu hanyalah gadis desa. Layakkah kamu membandingkan diri dengan kami? Gaun pesta yang dibuat khusus dari merek terkenal. Aksesori perhiasan dari desainer utama yang terkenal. Giang Fan. Dari mana kamu mendapatkan uang untuk memakai semua ini? Pasti palsu. Perhiasan asli. Satu set harganya lebih dari 300 juta. Bahkan lebih mahal dari yang ada di leher Nukyen. Tapi itu palsu. Mungkin harganya 20 juta. Itu sudah sangat bagus. Bagaimana bisa dibandingkan dengan milik kakak? Yang ini, kakak laki-lakiku. Memilihnya sendiri untukku. Apa yang lucu? Bah Nukyen. Kamu benar-benar orang yang pernah kulihat. Bahkan benda di tempat sampah juga diambil. Begitu juga dengan perhiasan. Pria juga begitu. Giang Fan, kamu keterlaluan. Kakak ipar, jangan bicara omong kosong dengannya lagi. Berbicara dengannya juga menurunkan levelmu. Tidak tahu orang seperti ini. Bagaimana bisa masuk ke sini? Aku ingat sekarang. Giang Fan. Bersamamu bergandengan tangan, pria tua yang masuk ke sana. Tidak mungkin, selingkuhanmu kan? Orang tua seperti itu, kamu juga bisa mencicipinya, selera kamu terlalu buruk. Mata kotor melihat apapun juga kotor. Sepertinya, benar dugaanku. Giang Fan, Giang Fan. Meskipun kakakku tidak menyukaimu, kamu tidak perlu seperti ini, menghancurkan dirimu sendiri. Sudah selesai bicara? Jika sudah, minggir, aku belum selesai bicara. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Tempat yang seharusnya tidak kamu datangi. Mengotori mataku. Jangan harap kamu bisa hidup tenang. Semuanya, lihat ke sini. Gadis ini bernama Giang Fan. Beberapa hari yang lalu dengan sengaja mendorong, membuat kakak iparku jatuh ke air. Membuatnya keguguran. Diusir dari rumah oleh kakak laki-lakiku. Malah merayu seorang pria tua. Benar-benar tidak tahu malu. Rendah dan tidak tahu malu. Hoa Tantan, kamu keterlaluan. Takut. Yang kukatakan adalah kebenaran. Giang Fan, jangan marah. Kamu sendiri yang merendahkan dirimu seperti ini. Tantan juga hanya ingin yang terbaik untukmu. Diusir dari rumah. Dan berselingkuh dengan orang lain. Ada apa ini? Sutradara Zhang. Wanita ini, dia terlihat familiar. Sutradara Zhang. Anda datang di saat yang tepat. Wanita ini, sebelumnya, dia hampir membunuh kakak iparku. Sekarang dia secara terang-terangan merayu pria yang lebih tua. Benar-benar merendahkan level acara permintaan investasi ini. Cepat panggil keamanan, usir dia keluar. Ternyata kamu, wanita ini kan? Ku beritahu ya, basi wanita cantik adalah dewiku. Kamu berani-beraninya menyinggungnya. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kecuali apa? Aku juga dengar tadi, kamu diusir dari rumah oleh Hoa Planghan, dan hanya ingin merayu pria tua. Kurasa kamu lumayan juga. Kalau begitu ikut aku. Sutradara Zhang juga sangat menghargaimu. Bagaimanapun, kamu adalah orang yang bisa diperlakukan semaunya. Kenapa tidak cepat berterima kasih pada sutradara Zhang? Benar. Orang tua itu, apa dia bisa memuaskanmu? Ikut aku. Aku jamin kamu akan merasa nyaman dan bahagia. Dasar wanita tidak tahu malu. Sutradara Zhang kan? Kalau aku tidak salah ingat, Funi yang memutuskan, asisten sutradara Trungga. Bukannya bekerja dengan baik, malah di sini menyalahgunakan kekuasaan. Tidak takut Funi kecewa padamu? Kenapa Nona Fan masih ingin ikut campur? Funi memang punya sedikit naluri. Tapi aku sudah lama di industri ini. Aku tidaklah sia-sia. Bahkan naga pun takkan menundukkan kepalanya saat datang ke rumah udang. Aku juga tidak takut untuk memberitahumu.
Aku tidak hanya tidak takut pada Funi. Aku juga ingin menjadikan Dewi Ruoyan milikku. Sebagai pemeran utama wanita. Sutradara Zhang, apa ini benar? Tentu saja. Setiap kata yang aku ucapkan adalah pasti. Dan bagaimana dengan wanita ini? Tidak tahu malu. Penjaga. Bawa dia keluar. Tunggu dulu. Ada apa? Menyesal sekarang? Sutradara Zhang, kan? Aku ingat kau. Tapi, orang yang seharusnya pergi adalah kau. Menarik. Wanita ini, berani-beraninya mengancamku. Jiang Yun, apa kau sudah gila? Sebelumnya kau dengan enggan masih dianggap sebagai nyonya muda dari keluarga Huo. Sekarang kau sudah bercerai dari keluarga Huo. Kau bukan siapa-siapa lagi. Dan kau masih berani bicara besar. Mengancam sutradara Zhang, Jiang Yun. Cepat minta maaf pada sutradara Zhang. Aku bilang berhenti di situ. Bahkan kata-kataku pun tidak kau dengarkan. Apa kau sudah keterlaluan? Berani-beraninya kau memukulku, King King. Kakak, Jiang Yun, dia berani memukulku di depan semua orang. Ini semua salahmu. Kau tidak melindungi King King dengan baik. Yun Yun bukanlah orang seperti itu. Ibu, aku putri kandungmu. Tamparan di wajahku masih ada di sini. Bagaimana bisa ibu membela orang luar? Seperti itu, Jiang Yun. King King bagaimanapun juga adalah adik iparmu. Apalagi kau yang salah duluan. Bagaimana bisa kau memukulnya di depan semua orang? Huo Langhan, apa kau buta? Dia, tidakkah kau sadar? Mereka berdua bersatu untuk menghadapiku. Langhan, aku tidak. Kepribadian Ruoyan sangat lembut dan baik hati. Kau bilang dia dan King King bekerja sama untuk menghadapimu. Lalu kenapa mereka tidak pergi menghadapi orang lain? Kau pasti juga salah, melakukan kesalahan. Dan berkali-kali dengan keras kepala menolak untuk meminta maaf. Tidak berbeda dengan seorang bibi yang menyebalkan. Langhan, aku tidak ingin menjadi penyebab pertengkaran semua orang. Aku pergi. Itu bukan salahmu. Jiang Yun. Seandainya kau memiliki setengah saja kebaikan hati seperti Ruoyan, maka antara aku dan kau tidak akan sampai ke titik ini. Aku benar-benar gila. Bisa-bisanya bermimpi tentangmu. Huo Langhan. Kau membuatku muak. Kau memukul orang lalu ingin kabur? Jangan harap. Orang udik tetaplah orang udik. Gaunnya saja sudah memakai barang tiruan. Gelangnya juga berani-beraninya memakai yang palsu. Sepertinya si tua bangka itu tidak terlalu baik padamu. Bahkan untuk membelikanmu gelang asli saja. Tidak tega. Memang. Dengan orang sepertimu, meskipun dijual, hanya seharga ini saja. Ini gelang pusaka keluargaku. Kembalikan padaku. Bukankah itu hanya gelang palsu? Kenapa kau gugup? Kalau ini asli, kau mampu memakainya, kembalikan padaku. Aku tidak akan mengembalikannya. Semakin kau menginginkannya, semakin aku tidak akan memberikannya. Huo Qingqing, aku peringatkan kau, gelang ini bagiku sangat penting. Bukankah itu hanya barang murah? Harga grosirnya 8 juta. Sudah bagus. Kau mau? Huo Qingqing. Huo Qingqing. Aku mohon padamu. Menarik sekali. Kemari. Ulangi sekali lagi. Huo Qingqing, apapun dendam kita di masa lalu, tapi gelang ini sangat berarti bagiku. Jadi, aku mohon, kembalikan padaku. Kalau begitu, boleh saja. Sayangnya nona mudamu ini sedang tidak mood hari ini. Melihatmu membuatku muak. Gelang ini, jangan harap kau bisa mendapatkannya kembali. Nenek, gelang ini berisi harapan besar nenek untukmu. Ini adalah kakekmu yang memberikannya kepada nenek sebagai tanda cinta. Nanti, nenek akan mewariskannya kepadamu. Nenek juga berharap kamu dapat menemukan karir dan orang yang kamu cintai. Nenek, aku tidak melindungi dengan baik tanda cinta nenek dan kakek. Giang Fan, Tan masih kecil, melakukan sesuatu dengan sedikit sembrono. Gelang ini, aku akan menggantinya untuknya. 200 juta. Cukup. Kalian berani mematahkan gelangnya?
Giang Fan, bukankah itu hanya gelang rusak? Apa yang kamu lakukan? Gelang rusak. Gelangnya sudah pecah. Hentikan. Hari ini adalah pertemuan investasi Funi. Aku masih memiliki hal penting yang harus dilakukan. Di kartu ini ada 1 miliar. Kamu ambil uangnya dan cepat pergi. Hoak Langhan, kamu tahu gelang ini seberapa pentingnya bagiku? Kalau begitu aku tambahkan 1 miliar lagi. Berapapun yang kamu inginkan, aku bisa berikan padamu. Hoak Langhan, kamu pikir uang bisa menyelesaikan semuanya? Bukankah begitu? Bukankah begitu? Kalau begitu ganti rugi aku 800 miliar. Kamu tahu apa yang kamu katakan, Giang Fan? Sebenarnya seberapa kamu kekurangan uang? Terlalu banyak meminta, harus ada batasnya. Ini adalah batu giok kaisar kelas atas yang sangat langka. Jika tidak percaya, sekarang kalian bisa mencari organisasi penilaian untuk datang ke sini. Kita periksa di tempat. Wanita ini berbicara. Sangat meyakinkan. Langhan, tadi Giang Fan bersama dengan seorang. Lihat dari cara berpakaian pria tua itu. Gelang ini mungkin benar-benar berharga seperti itu. Kalian memfitnahku, anggap saja. Tetapi kali ini sudah menyentuh batas kesabaranku. Kamu mau apa, mengambil ponsel? Tentu saja memanggil polisi. Aku sudah memberi kalian kesempatan. Kalian sendiri yang tidak menghargainya. Di dalam ruang pesta ini, semuanya ada kamera pengintai. Apalagi setiap orang di sini melihat bahwa Hoak Tantan yang menjatuhkan gelangnya. Sekarang aku akan memanggil polisi. Tidak akan berdamai. Kamu memanggil polisi akan membuat reputasi Tantan hancur. Aku tidak bisa hanya diam melihatmu menghancurkannya. Orang-orang, kamu mau apa? Bawa dia turun. Kamu mau apa? Hentikan. Lihat, itu aktor Po. Ya Tuhan, orang di sebelahnya sepertinya adalah orang yang melegenda. Presiden Bank Dunia, Presiden Giang. Kita lihat siapa yang berani menyentuhnya.